Selamat pagi Blowarmo, apa kabar semuanya? Wah, masih ingat ya lagu ini biasanya di setel kate tibaan. Gak corong. Atau sempat populer di era-era 90-an begitu ya. Lagunya Nasi Daria. Asik kan? Ya, sempat populer. Bahkan sampai wilayah kita di Pasuruan bisa disebut kota santri. Hari ini 22 Oktober, wah selamat karena hari ini merupakan hari santri ya. Kemarin sudah kita sempat membahasnya dari sisi kacamata apa ya, soal sejarah lahirnya hari santri dan sebagainya. Jandoman edisi 22 Oktober. Tapi enggak kopian bisa enggak ya? Ya harus, karena identitas itu sebenarnya bagian dari sesuatu. Kadang malah tidak ada itu tapi aslinya ya santri gitu ya. Semua ada kawasan doang. Tapi itu karakteristik yang sangat luar biasa. Dan bersyukur karena kita juga berada di kawasan yang rata-rata banyak sekali pondoknya. Wah, ke santri ini Pasuruan. Wah, kayak wis ada di luar kota wis langsung dianggap santri. Wah, pondok ya. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Bagaimanapun sosok santri merupakan orang yang terpelajar, memiliki kemampuan pondok sebagai kawat candra di mukanya ya, keluar dari anak yang baik, yang berakhlak, pinter, tidak ketinggalan teknologi dan sebagainya. Ya, selamat. Hari ini mungkin ada apel hari santri ya yang digelar di berbagai titik. Dan kemarin juga sempat saya singgung, alhamdulillah ketika di masa seperti ini, masa dimana new normal, ini santri juga dihadapkan pada situasi dimana lingkungan yang ya notabene memang di satu kawasan jumlahnya banyak, sak kudaan sak kamar juga jumlahnya lebih dari 2 orang kadang-kadang, dan menjaga kebersihan dan sebagainya itu bagian dari yang hari ini sangat diutamakan dan penting. Dan ya kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, tidak ada klaster-klaster ya yang kemudian muncul. Kalau toh itu ada, itu bagian dari sebuah kondisi ya yang alhamdulillah sampai sejauh ini ya memang masih relatif baik gitu. Artinya semuanya sudah mematuhi apa yang sudah dianjurkan. Nah itu bagian toh bersuci, menjaga kebersihan dan sebagainya. Selamat pagi pendengarmu yang sudah bergabung dengan kita di Jandoman pada pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda yang sudah mengawali pagi ini dengan aktivitas macam-macam. Peter Pan, waduh, Cak Sudiono ya di mana-mana hanya jeneng Sudiono. Alfian Nostalgalo, semangat pagi, jolali ngopi bener. Ya, lek kan kopi ki kental ireng ngene rasane koyo apa ya kan. Buntu inspirasinya, inspirasi, dan ini juga sangat mendukung para petani kopi lah ini. Tapi teh ya ono ya. Lek teh yang kebun teh di lek kopi kadang-kadang di temuan yang karangan ini ya ada di karangan ya. Selamat pagi Arif Ardian, Japanan hadir dan terima kasih Japanan, sukses selalu. Kawasan yang paling luas di Kabupaten Pasuruan ini. Caca Zakia, selamat Hari Santri Nasional. Betul, 22 Oktober. Hari ini apel semua teman-teman kita. Mungkin di pondoknya ada apel Hari Santri ya. Apel di tengah pandemi. Ini apel virtual barang mungkin ya, mungkin yang akan ada. Selamat pagi, terima kasih. Pit Ardian, iya lembut suaranya ibu-ibu tadi ya. Wah, kayaknya perlu diputar lagi nih lagunya. Asik ya. Terima kasih. Selamat Hari Santri. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Apakah kita akan membahas santri? Kayaknya santri terlalu luas untuk dibahas. Dan Anda juga termasuk bagian dari orang yang santri. Mesti tuh guru ya, ngaji, diurut ibu itu dan sebagainya. Paling tidak itu untuk kaum muslim paling tidak itu juga sudah punya guru gitu. Dia otomatis nyantri dengan guru. Selamat Hari Santri Nasional. 22 Oktober heroiknya memang diambil dari begitu semangatnya santri, termasuk bagian terpenting dari kemerdekaan nasional. Kok kemerdekaan Indonesia ya?
Jadi artinya revolusi jihad, kemudian semangatnya para santri untuk patriotismenya, kebangsaan, nilai kebangsaan itu yang hari ini harus semangatnya tetap ada gitu. Dan diakui atau tidak, ya dengan kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi dan sebagainya, kemudian juga riuhnya seberangan pandangan, ya, ideologi atau dan sebagainya, ini juga harus benar-benar dimaknai secara dalam, kemudian sikap yang tegas. Soalnya sudah sejak dulu memang santri termasuk bagian dari terpenting dari sebuah proses membangun bangsa yang besar. Saya ini santri ini canggih-canggih misalnya. Cekelane kitab so kitab Android ini ya. Maksudnya aplikasi ada kitab. Selamat pagi, terima kasih Pulau Warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini ya. Ini juga ada beberapa informasi menarik yang pagi hari ini sudah masuk di redaksi dan yang cukup ramai dan viral di Warta Bromo. Ini terutama kaitannya dengan kondisi alam kita ya, yang terjadi masalah tambang. Yang Warta Bromo sempat jadi bahan viral juga ya, yang terjadi di kawasan Penanggungan. Saya tahu Muncak di Penanggungan. Ini juga cukup ramai juga ya, yang jadi komentar, bahkan ini ngecam juga ini, karena kami juga menampilkan kondisi ya, penampakannya begitu ngeri juga sih di lereng Penanggungan. Jadi alas juga atau korowak gitu kalau di foto, dan di bawahnya ada pemukiman, ada pabrik dan sebagainya. Wah, ini ngeri. Anda bisa melihatnya ya, penampakan lereng Penanggungan yang dikeruk jadi tambang. Nah, ini Anda bisa membacanya, dan kita akan membahasnya juga nih, sedikit mengulik soal penambangan. Memang ini kalau kita lihat dari hasil investigasi teman-teman di lapangan, ini bahkan macam-macam ini yang komentar dan sebagainya ini ya. Tembus 10.000 isi ngoco ya. Jadi ini kegiatan penambangan yang disebutkan oleh kita memang dilakukan oleh salah satu perusahaan, PT Asa namanya ya, saya sebutkan karena sudah disebutkan oleh Warta Bromo, Agung Satria Abadi, di lereng Gunung Bromo diduga menyalahi ketentuan. Pasalnya lahan yang ditambang tersebut melebihi kawasan yang diizinkan. Ada pendambangan tak berizin yang kami temukan. Begitu sumber internal dari DLH Kabupaten Pasuruan. Nah, ini berapa luasnya ini coba dikonfirmasi ke SDM provinsi karena kami tidak pegang datanya gitu. Ini juga jadi keprihatinan ya, karena memang ini sudah di luar ketentuan, tapi kemudian tidak bisa ada yang bergerak dan sebagainya. Mungkin saya akan membahasnya sedikit. Anda bisa lihat penampakannya di Warta Bromo. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau membacakan beberapa komentar teman-teman Warta Bromo di timelinenya, seperti apa sikap mereka juga di fanpage-nya yang di bawah. Anda mungkin melihat live ini, nanti bisa keluar di fanpage-nya ada beberapa kolom komentar. Ini juga teman-teman kok bisa dapat izin, itu namanya pengerusakan hutan. Ini komennya ya, Diku, padahal itu kan lahan aktif perlu diusut gitu. Dadang ini saya disorot di logo media, soalnya koyoke kurang duit ya, makanya sampai diekspos. Iki termasuk cara oknum meden-medeni perusahaan PT, dan akhir ujung-ujungnya para penegak hukum atau rakyat mulai lemu-lemu wis hukum tumpul ke atas wis biasa Indonesia. Nah, ini kadang-kadang ada sikap apatis juga dari beberapa warga. Wis menengah ini kok rame dan sebagainya. Nah, ini juga apatisme. Wis negara rusak tukar goleng dalam lipat lahan. Nah, lahan gak produktif terus kayak apa? Sama seperti yang ditukar 10 kali lipat tapi di Blitar sing lahan tandus kurang air. Gak lucu sebenarnya, tapi pengen guyu ae. Serakah neng longsor engko lek kroso imbasnya nang dusun-dusun Madu Parai. Nah, ini mungkin bagian dari karena lambat ya kita sebenarnya untuk diproses nyikapinya, atau bahkan mungkin kita kadang-kadang disorot mbok ngene-ngene ujungnya ya gak ngetuse. Itu apatisme yang kadang-kadang akhirnya podo meneng-menengan rusak. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di Jandoman spesial Hari Santri di pagi hari ini. Terima kasih juga buat Satria sehat selalu.
Selamat pagi Om Paskot menyapa karo kerja matur nuwun tetap semangat kerjanya buat Satria Seta selalu yang senantiasa nyimak jandoman. Terima kasih sebagai penggemar terbaik juga. Nah, ini kita coba tadi sudah mengupas kondisi Gunung Penanggungan ya. Sampai lek kepingin ruas ini memang nanti bisa lihat fotonya sih. Kita punya beberapa foto tapi yang ditampilkan hanya satu foto. Saya akan mencoba untuk ke teman-teman atau promo mungkin ada yang sudah terkomunikasi, nanti kita akan ngobrol juga ya. Paling tidak ini juga harus dibicarakan meskipun sisi lain memang ngeri-ngeri sedang gitu, karena berkaitan juga dengan proses-proses yang kadang-kadang sudah dilakukan tapi ketok lah gunung itu keruk kan ya juga bahaya. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dan selamat Hari Santri juga buat yang sekarang. Halo? Ya, sudah merayakan. Ya, Pak, kita jandoman mungkin kita sedikit mengulas karena ini juga cukup trending, bahkan sampai sekarang ini kita lagi ngobrol ini hampir 10.000 pembaca penampakan lereng Penanggungan. Ini mungkin dibagikan sampai hampir 50 kali lebih lah gitu. Dan juga ada yang apatis, ada yang nyorot iki ujung-ujungnya kok dan sebagainya diekspos tapi gak ono ujungnya. Ada juga yang piye gitu terus mana penegakan dan sebagainya. Pak, bagaimana melihat kondisi ini? Terus emang selama ini gak tahu ono ujungnya apa sampai ya apa melihat itu foto memang benar-benar baru didapat ya Wat untuk kaitannya dengan lereng Penanggungan. Mungkin diceritakan Pak katanya dengan kondisi inilah. Iku foto lawas apa foto anyar? Itu baru lah, baru ya. Baru akhir bulan kemarin. Ya, gimana Pak melihat itu kemudian sejauh ini hasil peliputan kita seperti apa? Ya, sebelum ke sana mungkin kita tuh Apa? ada perlu dijalankan bahwa memang tugas itu ada lapangan. Karena sebenarnya dari apa yang kita laporkan pasti tidak bisa bersikap lain hanya bersifat mental. Ya karena problem lingkungan kan bersama-sama, bukan hanya tugasnya kita. Ya. Tapi kan kembali lagi, ini seperti kita yang ngobrol di teman-temannya untuk hari terkait dengan kasus tambang yang di Kertosari, Purwosari. Seringkali kasus pelanggaran kasus lingkungan itu seringkali kita tidak pernah dapat apa progresnya. Oh ya benar. Limbah, tambang. Ya bahkan itu kita akui memang juga yang di Kertosari kita juga belum ada progres ya. Sejauh ini sudah ditutup apa belum ya? Kalau ditutup sih belum, tapi memang bicara diproses ya. Pembelaan dari tinggal kita konfirmasi kenapa nggak ditutup, dia nggak ada aktivitas. Itu satu. Poin kedua sebenarnya itu akan menjadi bahwa ada yang tidak beres. Ketika kegiatan diketahui oleh masyarakat umum lalu menjadi gejolak dan kemudian berhenti tanpa alasan jelas, itu kan berarti ada yang tidak beres. Ketok hari karena waktu itu komplainnya adalah itu Pak Bikin, saya dipanggil juga nggak pernah datang, lalu berhenti berhenti. Nah, poin kedua dari apa yang mestinya perlu kita dorong, ya balik lagi soal ketegasan apa. Nah, yang kaitannya dengan lereng Penanggungan seperti apa yang dilihat? Katanya kan beberapa narasumber kita juga dari daerah ada yang mulai di luar ketentuan dan sebagainya. Nah, itu kayak apa kondisi ini? Itu memang tak berizin atau gimana ya?
penanggungan sebenarnya yang menjadi perhatian kita itu adalah terkait dengan di pemanfaatan LHP kita itu dalam bentuk kita boleh. Jadi perusahaan ini mengajukan izin ke kementerian, izinnya mengutip dari kementerian. Oh, izinnya langsung dari kementerian. Dari kementerian untuk bahwa kita ini anting-antingnya cuma dia. Kalau tidak salah itu luasnya 7 hektar yang dibesar, kemudian anting-antingnya ada 2 hektar di dari sisi prosedur mungkin ini belum ke soal tambangnya. Ya. Ini baru soal pinjam pakai. Di PKH ini pinjam pakai kalau misalkan untuk area tambang. Yang kadang kita tidak bisa menemukan logika apa yang kemudian menjadikan pemerintah begitu mudah mengeluarkan PKH terkait dengan izin tambang. Kalau kita untuk pemanfaatan wisata alam, artinya tidak ada perubahan di sana, itu masih memungkinkan. Tapi kalau kemudian mengubahnya untuk area tambang, ini kan berat. Kita nggak bisa menemukan apa yang melatar, apalagi kemudian wilayah besar di Jawa Timur itu kan tidak sampai 30% dari wilayah provinsi. Kebetulannya itu minimal 30%. Oh ya. Itu satu. Yang kedua, ada dampaknya. Betul bahwa perusahaan kemudian menggunakan anti-anti dengan besar. Tapi ketika terjadi dampak longsor misalkan, yang merasakan kan bukan masyarakat kecil. Ya. Tapi masyarakat kita bekas sampah atau untuk bagi pandan, yang merasakan ya masyarakat kita. Ya. Tapi kan yang membuat beda kan ya mungkin dari pihak Kementerian Pusat kan ya nggak tahu di lokasi model kayak apa, apakah kan seperti itu. Tapi kan proses izin sudah diturunkan kan, artinya kan. Masa izinnya moro kadik delok. Yang itu PKH ya. Ya. Ya, kita sempat komunikasi dengan pihak perusahaan waktu itu. Sekali nanya, mungkin dari pihak kedutaan juga. Ya, perusahaan ini kemarin kita konfirmasi juga no comment. Jadi ada tertutup tangan terkait dengan PKH. Nah, yang perlu dicatat juga, tangan penghenti waktu itu belum diserah terimakan. Ini pihak perusahaan, pihak pemangku hutang. Nah, terkait dengan tambang, nah karena proses polemik soal lahan pengganti itu, dia kemudian untuk melakukan inspeksi. Itu ada dari KPPT, ada juga dari teknologi militer juga. Bukan. Nah, hasilnya memang ada sebagian wilayah yang tidak berizin. Dikatakan izinnya 7 hektar, kemudian yang ditambang sampai 7 hektar. Kira-kira begitu. Jadi dia ini tidak pegang data yang sampai mana luasan. Ya. Yang diizinkan, yang kemudian melebihi yang diizin. Dan yang pasti ketika dicek di lokasi, dia memang cek dia yang bisa melebihi. Artinya begini, dengan pelanggaran ketentuan dan sebagainya itu kemudian apakah ini karena regulasinya yang kemudian DLH tahu sih itu, tapi itu datanya tidak megang karena ada di Kementerian SDM provinsi katakanlah gitu. Apakah selama ini kondisi ini yang membuat akhirnya gak iso lapo-lapo, soalnya dhewe gak ero iku tugas wong-wong dukur karena kan seperti itu. Regulasi ya. Kalau dunia sih begitu. Jauhnya sih begitu. Tapi kalau kemudian kita balik lagi pada kewenangan dan juga pemerintah daerah, dia tetap bisa. Itu bahwa izin, penerbitan izin dan lain-lain itu kan wilayahnya provinsi. Ya. Kalau ketika pemerintah daerah mengetahui ada sesuatu yang tidak boleh, tidak berizin,
Ya. Itu kan sering itu. Oh bisa ya, bisa melakukan penutupan ya. Bisa lah. Penegakan hukum itu kan wilayahnya kejaksaan, Ya. wilayahnya polisi, kriminal, dan lain-lain. Kan di sini. Hmm. Misalkan kita sebenarnya begini, misalkan pemerintah daerah ya demokrasi dan bukan administrasi pendukung itu legalitas itu tidak itu menurunkan ini kita gitu dengan alasan atau sebagai pemilih wilayah itu saya kira itu cukup mampu bahwa seringkali pemerintah atau PT atau pihak lain itu wilayahnya pemerintah provinsi atau bukan bukan saya sih melihatnya itu sebagai upaya saling lempar tanggung jawab lah. Ya ya, saling lempar tanggung jawab. Terus kemudian daerah yang kadang-kadang akhirnya gak enak karena dianggap ada atasan yang lebih atas gitu, yang di wilayah tingkatan provinsi dan sebagainya. Termasuk juga kaitannya juga dengan aparat penegakan. Si ono bos di sana gitu loh, si ada komandan. Nah itu kan yang sering kali terjadi kan, dia melihat fenomena ini kan. Ya. Daerah Hmm. rekomendasinya kan Ya. itu nggak akan keluar kalau nggak ada rekomendasi dari daerah. Nah, kalau begitu solusinya harus seperti apa sebenarnya? Solusinya harus seperti apa, Pak? Misalnya begini ya, katakanlah daerah sudah tahu. Itu hanya ketegasan kalau ngomong aparat sih ono komandan di atas lah, katakanlah yang di level yang lebih atas mungkin ya. Itu kan kadang-kadang jadi dilematis juga. Nah, kalau di daerah dan sebagainya ini harusnya apa ya? Kendel-kendelan berarti ya ini ya. Ya sebenarnya iya. Tapi kan yang paling penting ketika bahwa pemerintah atau aparat itu saja bisa menunjukkan komitmen untuk perbaikan lingkungan itu, saya yakin saya mendukung. Oh ya. Masyarakat desa setempat, masyarakat Gempol atau masyarakat di mana pun pasti akan mendukung. Persoalannya komitmen itu ada apa enggak di pemerintah. Dan itu yang seringkali kita tidak melihat ke arah sana. Ya. Utari, Parang, Kertosari, ada lintasnya jelas, lingkungannya sudah terlanjur rusak dan tidak ada tindakan apa-apa. Dan itu yang bikin kita repot gitu. Makanya tempoh hari kemarin sih sempat ngobrol dengan teman NGO dari Walhi juga. Oh iya, Walhi. Kita sudah melihat itu dan ini yang kadang-kadang bikin kita putus asa, tapi kan sebenarnya tidak boleh. Dan satu lagi, kawasan penanggungan itu kan sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Oh iya. Ya, malah berlawanan itu ya. Dan kalau kita lihat petanya itu kan ada beberapa garis yang ya apa mikir begitu berawasi lah kasaran. Iya. Meh ya. Dan kalau dilihat di gambar itu kan jelas sekali kan bagaimana kemiringan. Iya betul kondisinya. Meteni. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu hasil dari apa yang sudah kita lihat lah. Barangkali ini juga bisa jadi salah satu yang bisa didengar. Oke Pak, terima kasih. Ya, dilanjut. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya, selamat pagi. Terima kasih buat Pulau Warmo yang masih nyimak, agak putus-putus sedikit ya. Tapi itu tadi mungkin dari teman-teman redaksi yang mungkin memberikan informasi kepada Anda. Yang komen, oh faktanya seperti itu, dilematisnya seperti itu. Ngomong lokasi gunung saiki sing ketok ya ning lama di templenya Warta Bromo gitu, Korowak lereng Penanggungan itu di bawahnya ada banyak pemukiman. Ngeri kan? Ya, ngeri. Tapi memang ada dilematisasi yang terjadi lah antara
KPH, kemudian pemerintah daerah, ke provinsi dan sebagainya, ketika ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar, dan itu memang sering kali terulang. Dan diakui atau tidak, ini paling tidak seksi untuk dibahas. Barangkali untuk teman-teman NGO juga, ono demo lingkungan yang anu banget, tapi enggak seperti ada katanya nggak terlalu banyak lah begitu. Dan ini juga paling tidak ya, kita juga seringkali menganggap isu lingkungan kurang seksi gitu. Tapi ketika kita sadar terjadi sesuatu lah, ini harus menjadi perhatian semua. Bukan tanggung jawab perorangan, bukan tanggung jawab wartawan, bukan tanggung jawab secara juga, tapi tanggung jawab semua. Karena ini tempat kita. Itu terima kasih Bola Warmo yang sudah nyimak di kita. Terima kasih Liarga, Lipagi dan Alasar Sukorejo. Waduh, rame terus pasar sapi. Oh ya, sekarang Sukorejo lagi pasaran ya, ini ya, Kamis. Selamat. Wah, jangan lupa sarapan dan minum kopinya. Terima kasih. Tetap semangat buat teman-teman di Pasar Sukorejo. Selamat berdagang. Ya, saya ini pasaran ini. Terima kasih Bola Warmo yang sudah menyimak kita di pagi hari ini. Beberapa hal mungkin yang sudah kita sampaikan ya, kaitannya juga dengan beberapa persoalan lingkungan yang saat ini juga masih terjadi di beberapa wilayah dan kawasan. Itu sih kalau kita melihat dan mengamati beberapa hal kaitannya dengan kondisi yang di penanggungan itu ngeri-ngeri sedap. Bahkan memang sampai rame jadi pembicaraan juga yang kaitannya dengan kondisi lingkungan ya, apalagi ada di persoalan tambang. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung. Wah, selamat Hari Santri buat yang hari ini merayakannya. Merayakan ya, Hari Santri. Ya, ini juga ada informasi tadi kecelakaan terjadi di Jalan Raya Beji ya, jalur Pantura. Iki ono truk muat pipa baja, jadi roto pipa baja kemudian menimpa warung di daerah Beji, Kabupaten Pasuruan. Ini akhirnya pemilik warung isu-isu ini mau meninggal dunia. Jadi kejadiannya ini terjadi di Jalan Raya Balungwatu, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Jadi ini ceritanya memang ada truk yang muat baja bunter-bunter kok pipo gitu ya. Jadi kemudian entah putar atau seperti apa, pipo yang gelondong roto nibani warung sego ini suka buka mungkin itu ya, dan akhirnya pemilik warungnya yang biasa diceluk emak nang arek-arek itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi itu berita yang pagi tadi terjadi, truk muat pipa baja santap warung nasi di Jalan Raya Balungwatu Beji. Moga satu orang korban dikabarkan meninggal dunia begitu. Terima kasih Bola Warmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ini sepertinya sekarang hari santri ya. Jadi rame apel hari santri. Terima kasih, selamat pagi buat yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ini mungkin juga bisa dijadikan informasi bagi Anda. Saya akan mencoba untuk menghubungi beberapa teman-teman yang mungkin kaitannya dengan kejadian yang barusan terjadi ya. Jadi ini kaitannya dengan laka lantas yang barusan terjadi. Mungkin bagaimana informasinya ya. Kayaknya kejadiannya pagi sih gitu. Kejadiannya pagi, jadi kita juga nggak menyangka. Halo Jandoman live. Pak Firin, ini bisa diceritakan mungkin tadi kan ada kejadian laka lantas yang akhirnya memakan satu korban jiwa itu di mana dan seperti apa kejadiannya Pak? Mungkin bisa diceritakan dari kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan itu? Oh iya. Untuk mungkin bisa, ini kebetulan saya ada di 90 B. Ada kanit ada. Masih di awal. Ini ada petugas yang menangani. Mungkin mau biar disampaikan secara jelas atau bagaimana? Jadi memang terjadi kecelakaan tadi pagi. Kira pukul 4 pagi di
jalan tengah Balong Watu ya. Balong Watu. Itu kendaraan truk trailer muatan pipa Baja. Ya, dari arah timur atau dari arah Pasuruan. Menuju ke Surabaya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ini ada Pak Aibtu Supriyadi selaku petugas yang mana di TKP tadi. Oh, Pak Nur masih di lokasi, masih ke sini. Baik. Ya, kondisinya baik. memang Jadi, ya. Untuk kronologis seperti yang kami kutip dari warga, Kanit Lantas Polsek Ndesi itu Gede Sukana untuk kendaraan trailer yang mengangkut pipa baja tersebut berjalan dari arah Pasuruan menuju ke Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, ini troli yang belakang mengalami kendala sehingga mengarah ke arah kanan dan mengakibatkan kehilangan keseimbangan sehingga pipa paling belakang ini terjatuh. Oh ya. Tepat di warung tenda milik emak tadi kalau warga setempat manggilnya emak ya. Karena memang korban ini bukan warga asli setempat tapi dari luar Jawa dan merantau ke sini jualan nasi di depan makam di desa Balong Watu. Balong Watu. Begitu pula hasil dari keterangan saksi ataupun warga setempat yang sempat kami mintai informasinya, yang Ali ini warga yang menolong atau mengangkat tubuh korban saat di TKP. Memang untuk pagi hari emak ini buka warung melayani karyawan-karyawan yang akan berangkat bekerja. Namun saat pagi tadi terjadilah kejadian itu dan korban meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit Pusdik Brimob Watu Kosek. Adapun untuk kendaraan truk trailer sendiri beberapa menit yang lalu sudah dipindahkan dari lokasi di tempat parkir yang ada di Beji, punyanya di Sub itu. Memang terlalu panjang itu, lebih dari 30 meter. Itu yang jatuh itu satu atau berapa? Gitu kayak pipa panjang gitu ya? Tiga. Karena memang terlepas troli bagian belakang ini terlepas. Terlepas mengarah ke kanan menimpa warung. Jadi untuk warung tenda itu tadi kondisinya hancur, termasuk barang-barang dagangan yang meja, kursi dan lainnya itu tadi kondisinya hancur, sudah diambil oleh kerabat korban untuk barang-barang termasuk gas, piring dan juga barang-barang lainnya dibawa pulang. Itu sendirian Pak ya? Sendirian ya? Sendirian. Termasuk satu kendaraan sepeda motor Mio milik korban juga rusak. Itu. Jadi ada juga di sini. Ya, untuk proses evakuasi pemindahan pipa baja sendiri memang petugas mengalami kesulitan karena selain panjang dan besar itu juga bobotnya cukup berat karena ngangkat ya, harus dinaikkan lagi ya pipanya ya. Dinaikkan menggunakan forklift tadi, kemudian dikasih lagi troli yang baru.
tapi dari informasi yang kami terima dari petugas yang mengawal muatan tersebut, memang troli belakang ada trouble. Nah ini yang masih dalam lidik dari petugas unit laka Polres Pasuruan. Itu tadi keterangan dari Kanit Lantas Polsek Beji. Oke. Untuk lalu lintas memang dari kedua arah setelah kejadian kecelakaan tersebut sempat macet baik dari arah Probolinggo maupun dari arah Surabaya karena untuk ruas tertutup daripada besi pipa tersebut yang rencananya akan dikirim ke Perak. Oh, dibawa ke Perak. Dari mana itu sebenarnya? Dari mana itu? Dari keterangan warga itu dari sekitaran Beji. Dari sekitaran Beji, karena memang di sekitaran Beji ada tempat yang untuk menaruh pipa baja tersebut dan dari ada masyarakat yang mengatakan bahwa rombongan truk tersebut tidak hanya satu, tapi ada beberapa truk. Namun naas truk yang bernopol B tadi, nopol B berapa tadi sebutnya? Ya. Dan datanya B 9508 TE ini. Dan juga ada kendaraan dump truck yang juga menjadi korban. dapat imbas dari di belakangnya ya, ada di belakangnya ya. Ya, kalau dump truck ini yang berdatang dari arah barat. Jadi dari arah barat, dari arah Surabaya menuju ke arah Probolinggo, kemudian pipa troli belakang terlepas terjatuh menghantam roda belakang sisi kanan dump truck. Kemudian kan dump truck lolos setelah menghantam dump truck, kemudian troli dan pipa baja tersebut nabrak atau jatuh menimpa warung tenda itu. Untuk pukul 8:25, sekitar 8:25 tadi, sudah ya? korban tiba di rumah duka. Untuk petugas, ya kan, untuk petugas sudah meninggalkan lokasi karena tadi itu Marti selaku Kanit Laka Polres Pasuruan memimpin langsung proses rekonstruksi olah TKP di tempat kejadian perkara, juga untuk saksi-saksi tadi sudah dimintai keterangan oleh petugas. Demikian untuk informasi terkait siap. Untuk lalu lintas sudah lancar ya? Dari kedua arah sudah kembali normal, lancar mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi tadi. Namun meskipun demikian tidak ada salahnya apabila melintas di jalur Pantura Pasuruan, khususnya di wilayah Beji, Gempol, Bangil, untuk waspada, hati-hati karena memang tidak ada median pembatas jalan. Begitupun dengan kendaraan yang melintas didominasi kendaraan berat yang tentunya ini susah untuk berhenti mendadak. Begitupun juga untuk kendaraan R2-nya kecepatan tinggi, kondisi jalan yang bergelombang ini menjadi perlu diperhatikan apabila berkendara. Terutama banyak kendaraan berat ya, yang seperti ngangkut gitu. Oke Pak Sigit, terima kasih. Betul. Terima kasih atas informasinya ya. Oke, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Siap. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi juga. Ya, terima kasih Bapak Warmo yang masih menyimak kita di pagi hari ini. Wah, ini kayaknya kita agak panjang juga karena memang mendengar informasi kondisi arus lalu lintas yang terjadi sampai detik ini ya. Kejadian laka lantas yang terjadi di Beji isu-isu. Nah, buka warung ternyata tiba-tiba digelundungi wesi gede. Aduh, sanjane takdir ya. Jadi mudah-mudahan husnul khotimah. Terima kasih Pulau Warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Wah, Mas Hasan Ubaidillah, selamat Hari Santri Nasional. Siap, selamat Hari Santri juga buat Pak Sekjen. Waduh.
Terima kasih buat followermu yang sudah nyimak kita di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan masing-masing ya. Itu memang beberapa informasi yang sudah kita kumpulkan. Beberapa di antaranya tadi yang barusan terjadi adalah laka lantas yang terjadi di wilayah Weji, Kabupaten Pasuruan. 1 orang dikabarkan meninggal dunia, pemilik warung ya. Terima kasih followermu yang sudah nyimak. Sukses selalu buat Anda dan kita nyanyi lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.